Kisah Jati. Nah, ketika di luar kami berusaha untuk terus mencari di mana kampus yang bisa mau memperhatikan kami yang dari timur. Itu yang menjadi poin penting bagi kami untuk pantas kagum dengan universitas ini. Itu yang pertama. Terus ketika lulus dari sini, yang menjadi tantangan baru bagi kami adalah kurangnya lapangan kerja atau kurangnya modal bagi kami untuk membangun usaha baru khususnya di daerah kami. Karena ketika lulus dari sini kami semua pasti tetap bermimpi yang seperti tadi, membangun tempat tinggal kami. Dan ketika kami pulang dengan kondisi keadaan yang ya kita boleh tahu sendiri bahwa kering, apalagi di daerah Flores Timur, tempat saya. Saat sekarang di Malang mungkin sudah hujan lebat hampir tiap hari, tapi tempat saya masih tetap saja panas. Padahal musimnya tanam padi dan tanam jagung ya. Sangat miris sekali mendengar informasi dari sana untuk keadaan geografis seperti itu. Tapi tetap aja kami tetap punya mimpi untuk terus membangun daerah kami, apapun yang akan kami lakukan. Yang menjadi harapan kami untuk ke depan buat pemerintah, buat semua yang bisa mau memberikan sumbangsinya untuk daerah kami adalah percepatan pembangunan di daerah Indonesia Timur. Terus yang berikutnya adalah dengan percepatan pembangunan itu kami mengharapkan bahwa kami lulusan orang anak timur asli yang keluar dari timur bisa kembali lagi ke daerah untuk memberikan ilmu yang telah didapat, yang telah diperolehnya selama belajar di dua daerahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lainnya kami persilakan. Ayo adik-adik, pendapat apa? Monggo. Nih. Terus namanya ya, Dik ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Mikael Loi. Saya dari ND. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor yang sudah membangun unit 3 yang Nusantara Mini seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning yang terhimpun jadi satu, yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencari ilmu pengetahuan untuk mengembangkan lagi di daerahnya masing-masing. Termasuk salah satunya adalah saya yang ada di sini. Yang pertama-tama saya ingin memberikan pertanyaan sedikit. Pemahaman yang ada di daerah kami masing-masing, tentu kami yang berada di sini menimba ilmu dengan tujuan bahwa untuk membangun daerah kami masing-masing. Namun pemahaman dasar yang ada di daerah kami masing-masing, terlebih utama kepada orang tua atau sanak keluarga, masyarakat pada umumnya, berpikir bahwa saya menyekolahkan anak saya harus menjadi pegawai negeri. Itu yang menjadi pikiran dasar. Terus yang kedua, jika kembali ke sana, orang-orang akan merasa, bah kamu ini sepertinya nggak kuliah. Apabila kita sepulang dari kuliah dengan ilmu yang apa yang ada di kita membangun seperti wirausaha, berwira swasta. Namun pemikiran orang-orang di sana mengatakan bahwa kok kamu seperti nggak kuliah. Kalau seandainya kamu kuliah cuman hanya kesini terus hanya beternak kambing, kamu nggak usah kuliah. Tanpa kuliah pun kami bisa beternak kambing. Itu pemikiran yang ada di sana. Dan juga satu lagi, bahwa orang-orang di sana baru percaya terhadap seorang mahasiswa terkecuali ada bukti. Kalau tidak ada bukti, sampai kapanpun tidak akan pernah orang percaya. Itu yang ada kami di sana. Sehingga mungkin ada pandangan-pandangan, mungkin Bapak Rektor mungkin ada pandangan, bisa dikasih pandangan buat kami sehingga kami bisa aplikasikan di sana. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Masih ada tadi sekalian belakang itu saya sampaikan. Iya. Namanya, Dek? Baik, terima kasih. Nama saya Martinus, saya berasal dari Sumba. Seperti ini, kalau berbicara tentang pendidikan, tidak ada habisnya di Indonesia seperti itu, karena masih ada diskriminasi. Contoh yang saya ambil untuk diskriminasi seperti ini, ketika kami punya prestasi di daerah kami, itu berdasarkan pada
referensi yang lama seperti itu. Terus ketika kami punya prestasi di sana, kami datang di sini, sampai di sini kami ketemu referensi yang baru. Jadi kami merasa ketinggalan juga. Jadi pada dasarnya kami itu mau mengatakan bahwa ketika ada referensi baru atau kurikulum baru, segera ke Indonesia Timur seperti itu, khususnya di daerah kami di Sumba seperti itu. Itu untuk pada pendidikan. Untuk pada kebudayaan dan ekonomi mungkin seperti ini. Kami di sana bukan tidak punya lapangan pekerjaan, bukan tidak punya skill atau kemampuan dalam mencari sesuatu atau untuk pendapatan seperti itu. Tapi yang menjadi masalah di sana adalah dalam bidang pemasaran. Kami punya produksi, kami punya hasil tani, peternakan, kami punya. Tapi karena di Indonesia Timur mungkin secara umum ada yang berpandangan bahwa Indonesia Timur itu hanya satu pulau, itu mungkin tidak boleh berpikir seperti itu. Kami di sana juga Indonesia Timur itu berbagai pulau seperti itu. Jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika kami mau pasarkan produksi yang kami hasilkan itu tidak ada, karena di situ banyak yang produksi tapi tidak ada yang mau membeli seperti itu. Jadi pandangan seperti yang menjadi pertanyaan sini adalah peran pemerintah kepada pulau-pulau atau yang berada di Indonesia Timur untuk meningkatkan, mungkin untuk mengadakan pasar dan juga dengan referensi itu yang saya maksud. Seperti itu. Makasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Waduh, tidak menduga sama sekali bahwa godokan kawah Tribuana Tunggadewi ini, cara bertanyanya tadi sudah menunjukkan bahwa adik-adik itu bakat menjadi negarawan. Ini dimulai dari Prof. Wani, monggo silakan untuk menjawab apa yang perlu diterangkan. Oke, anak-anakku, ya, para mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi, ya, dan para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Tentunya sebagai bapak, ya, rektor sebagai bapak, kalau universitas sebagai ibu, ya, alma mater itu ibu, ya. Kami tidak hanya berpikir memberi bekal, mendidik, tapi kami juga ingin melihat sampai sejauh mana hasil pembekalan kita kepada anak-anak saya. Oleh karena itu, ya, 6 bulan yang lalu saya jalan-jalan, ya, naik mobil dari NTT yang paling timur, Atambua, ya, perbatasan dengan Timor Leste, sampai yang paling barat, Labuan Bajo. Ya. Saya waktu itu sudah memikirkan kira-kira dengan Boyok yang sudah sering sakit ini mampu enggak saya naik mobil kalau 2000 kilo saja lebih itu, ya, kalau dari Atambua sampai Labuan Bajo. Ya. Ada 2 tujuan saya, ya, ke sana. Pertama, sebagai seorang pakar pertanian, saya ingin melihat apa sih yang bisa dibantu untuk mengembangkan NTT yang katanya daerah kering, tidak subur dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai rektor Universitas Tribuana Tunggadewi, melihat apakah anak didik saya pulang, kalau pulang hanya menjadi pengacau, pengangguran, atau apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa membantu anak didik saya mendapatkan pekerjaan. Saya surprise, ya, ternyata 90% lulusan yang pulang ke NTT, yang semula saya pikir belum bekerja, sehingga saya datangi bupati, saya datangi gubernur, saya datangi direktur bank NTT untuk mendapatkan kemungkinan pembantu lapangan pekerjaan. Semuanya sudah bekerja. Ya. Jadi anggota DPRD ada yang di Atambua, ada kepala dinas di Labuan Bajo, dan hampir semuanya sudah bekerja, sehingga tidak ada lagi yang mengeluh lapangan pekerjaan. Bahkan saya sudah merintis dengan Direktur Bank NTT yang kalian semuanya tahu tentunya. Pada wisuda yang lalu kita datangkan, gubernurnya datang ke sini, Direktur Bank NTT-nya ke sini. Tanggapannya luar biasa. Direktur Bank NTT langsung sudah nanti
tahun depan saya kasih 20 beasiswa untuk anak-anak dari NTT yang akan kuliah di. Tanggapan gubernur juga demikian. Tadi yang ternak kambing tadi kebetulan nggak tahu diatur oleh yang di atas. Pada wisuda kali ini yang lulusan paling baik dari NTT, Fakultas Program Studi Peternakan, langsung dipanggil oleh gubernurnya, sudah kamu mau apa? Tapi jangan jadi pegawai negeri. Tak kasih modal, pulang ke NTT tak kasih modal untuk mengembangkan peternakan di NTT. Oke. Dan NTT itu ternyata bukan kering kerontang, bukan miskin ya. Saya di Atambua dari daerah pengungsi teman kita dari Timor Leste yang bergabung di Indonesia, saya cabut ubi kayu 10 kilo. Bayangkan ya, 10 kilo satu pohon ya. 1 hektar itu ada berapa? Kalau 1 kali itu kan 10.000 pohon. Jadi sebenarnya dapat 50 ton, 100 ton nanam pohon di Atambua itu gampang ya. Saya juga ke Momere ya, cabut pohon di sana juga ya, sama 8 kilo sampai 10 kilo. Oleh karena itu tahun depan ini kita bersama-sama dengan teman dari Australia dan Siad Danoi akan membuat proyek di NTT ya, di Momere untuk mengembangkan pabrik ya, kelapa ya, pengolahan kelapa dan pabrik pengolahan ubi kayu. Karena mereka tuh panen ubi kayu dibawa ke Trenggalek, setelah jadi tepung dibawa lagi ke NTT. Nah, berapa transport yang dibuat, oleh karena itu akan kita buat. Nah, satu juga saya terharu pada waktu itu ketemu dengan salah satu mahasiswa. Nah, ini barangkali bercontoh, waktu dia mau ditawari, ayo kuliah ke Unitri, dia tuh nggak tahu mau kuliah apa, fakultas teknik itu apa yang dipelajari, dia tuh katanya mau jadi pendeta begitu ya. Setelah lulus dari Unitri, ya, sekarang dia menjadi salah satu manajer ya cabang perusahaan kontraktor yang maju yang besar di NTT ya. Padahal saingannya itu biasanya katanya setelah 20 tahun itu bisa jadi manajer cabang, padahal dia lulus tahun 2011. Jadi lulus 3 tahun sudah jadi manajer cabang. Jadi dari bukan siapa-siapa sekarang menjadi manajer cabang. Jadi saudara tidak usah berkecil hati. Ya, terima kasih. Pak Indar mau nambahi, monggo silakan. Ada waktu 3 menit kurang lebih. Jika tadi ada semacam kekhawatiran ya Prof atau keluhan, tadi sudah dijawab oleh Prof Wani. Tapi satu hal yang perlu untuk kita semua, adik-adik yang muda belia ini, bahwa salah satu tugas intelektual itu adalah bagaimana mengupayakan perubahan di dalam masyarakat itu atau mindset masyarakat itu ya, berubah tetapi tidak dengan cara-cara yang instan ya. Kemudian tidak saja varietasnya yang beragam tetapi juga produknya beragam ya. Mulai dari daging kambing itu diolah, kemudian sampai dengan mungkin domba, kemudian bagaimana menciptakan kain dari domba itu. Nah, ini adalah satu keniscayaan bagi intelektual. Jadi intelektual itu bukan sekedar jaga nih pegawai negeri ya Ki Jati ya, tetapi lebih dari itu bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship ya, jiwa kewirausahaan. Jadi kalau wira itu satria. Dan di sini Tribuana Tunggadewi itu maunya itu adalah menciptakan satria-satria. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Menciptakan satria-satria secara tidak langsung beliau tadi sudah menjadi seorang ibu, tidak melepas ibunya untuk anak-anaknya untuk liar dan tidak teratur ya, tapi ternyata masih mengamati. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang menarik kita membuka semangat adik-adik generasi kita di sebelah timur. Dan saya yakin Anda masih setia di depan Dhamma TV dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Yodona hitam giginya putih, kalau
Jangan marah-marah beta, dia cuma cium beta. Ayo mama,